Bagi fans F1 di sana, pasti kalian sudah tahu dengan nama Michael Schumacher. Apalagi di tahun ini anaknya, Mick Schumacher, sedang balapan di F1 bersama Haas F1 Team. Lalu di tahun ini dirilislah sebuah dokumenter tentang sang legenda tersebut. Tetapi mungkin masih ada yang nggak tahu siapa sih Michael Schumacher ini. Gua akan jelaskan sedikit tentang Michael Schumacher. Michael Schumacher adalah pembalap asal Jerman dan 7 kali juara dunia F1. Wow, banyak sekali. Dan dia juara di tahun 94 sampai 95 di tim Benetton dan 2000 sampai 2004 di Ferrari. 2 plus 5 sama dengan 7. Oke, menakjubkan bukan? Sejauh ini hanya dia dan Lewis Hamilton yang memiliki gelar juara dunia sebanyak itu. Balik lagi ke awal. Di tahun ini dirilislah sebuah dokumenter tentang Michael Schumacher yang dapat kalian tonton di Netflix. Ya, Netflix. Kalian punya Netflix, yaitu di situ kalian nontonnya. Kali ini gue akan ngebahas apa yang membuat ia sangat spesial dan opini gue tentang film dokumenter ini. Karena dua hal tersebut, yaitu kenapa dia sangat spesial dan opini gue tentang film dokumenter ini saling berkaitan. Jadi menurut gue, film ini pertama-tama cukup panjang ya, dan walaupun begitu, sebenarnya ada beberapa momen di mana mereka nggak bisa masukin semua momen-momen Michael Schumacher ini. Terutama saat masa-masa suksesnya di Ferrari, karena itu pasti bakal panjang, bisa 4 jam kali itu dokumenternya. Tapi walaupun begitu, momen-momen yang dimasukkan ke film ini sudah merupakan momen-momen yang sangat meng-highlightkan karir Schumacher di F1. Lalu film ini menurut gue sangat emosional ya, apalagi di akhir-akhirnya. Dimana kita semua tahu ya apa yang terjadi di tahun 2013. Yap, kecelakaan ski yang dialaminya telah mengubah kehidupan keluarganya. Gue bisa merasakan bahwa mereka memang sangat sedih waktu itu. Dan apa yang telah terjadi waktu itu, dan mereka pasti sangat kangen dengan Michael. Lalu kalimat yang diucapkan oleh Corina, istrinya Michael, telah menggambarkan keadaan Michael sekarang. Nah, gue gak bakal kasih tahu dia ngomong apa karena pasti banyak yang belum nonton ya kalian semua ya. Lalu kalimat dari anaknya, Mick Schumacher, tentu sangat mengena dan mungkin ada beberapa yang meneteskan air matanya saat dengar kalimat dari Mick. Ia hanyalah seorang anak yang ingin membahas hal yang ia dan ayahnya sukai, yaitu motorsport atau balapan. Jadi saran gue untuk para fans F1 dan tentunya Michael Schumacher, kalian harus nonton film dokumenter ini. Gue beri rating 9 dari 10 untuk film dokumenter ini. Lalu, apa yang membuat Michael Schumacher itu spesial sebenarnya? Semua itu dijelaskan di film ini. Nah, gue akan kasih warning sekarang bagi kalian yang masih belum nonton film dokumenter ini. Gue saranin kalian skip bagian ini, oke? Karena ini mengandung spoiler. Oke? Gue sudah warning kalian. Terserah kalian ingin ikutin warning ini atau enggak. Ya, itu sih pendapat kalian masing-masing. Oke, yang pertama tentu saja kecepatannya lah ya. Michael Schumacher ini merupakan pembalap yang bertalenta dan cepat bahkan dari saat balapan pertamanya, yaitu di 1991 Belgian Grand Prix. Dari situ saja dia sudah cepat dan mungkin bisa meraih hasil yang bagus di balapan jika ia tidak mengalami masalah mobil saat itu. Lalu pencapaiannya seperti memecah rekor yang ada saat itu, mau menang terbanyak, pole terbanyak, dan ya, juara dan termasuk juara dunia 7 kali itu adalah merupakan buah-buah cherry sebagai topping dari es krim. Ya gitulah ya. Ya es krim itu kecepatannya lah ya. Terus cherry-nya itu penghargaannya. Kira-kira seperti itulah ya. Kalian bisa menggambarkan sendiri. Lalu yang kedua, ialah cara ia memimpin. Bayangin, di tahun 1996 dia ke Ferrari ya, di mana tim itu sedang mengalami periode yang buruk dan mencoba untuk kembali ke papan atas. Schumacher nekat pindah ke sana. Walaupun sebenarnya dia bisa juara lagi dengan Benetton yang saat itu tim yang ia bela dan tim papan atas. Tapi pada akhirnya ia pindah ke Ferrari dan ingin membangun tim legenda tersebut untuk kembali meraih juara. Bahkan, istrinya mengatakan bahwa mereka jarang ke restoran mewah karena Michael lebih sering di pabrik Ferrari untuk membuat mobilnya lebih cepat dan membangun tim Ferrari, mengenal mekanik dan ya sebagainya lah ya. Intinya ya apa yang dilakukan oleh pemimpin sebenarnya. Dan setelah beberapa kali gagal, akhirnya dia juara di tahun 2000. Dan dimana ini membawa kita ke poin ketiga, yaitu
pantang menyerah. Walaupun di saat itu mungkin banyak orang yang mengira bahwa ia akan gagal di Ferrari karena kasus 1997 dengan Jacques Villeneuve, kalah dari Mika Häkkinen di 98, dan crash parah dia di 1999. Tapi walaupun begitu, ia tetap kuat, dan akhirnya juara di tahun 2000 sampai dengan 2004, 5 kali berturut-turut cuy. Tetapi, walaupun begitu, seperti manusia lainnya, Michael Schumacher ini pun juga punya momen-momen yang bisa kita bilang negatif. Seperti dia yang selalu mengaku bahwa dia nggak pernah salah. Ya, seperti 1997, dia mengaku bahwa Jacques lah yang menabrak ke dia. Padahal sudah jelas, kalau kita lihat dari footage, dari onboard footage dimanapun, bahwa dialah yang menabrak ke dia. Ke Jacques maksud gue. Lalu di 1998 Belgian Grand Prix, di mana dia bertabrakan sama Coulthard ya. Kalian tahu sendiri, kalian bisa cek sendiri. Dan kalau nggak kalian bisa lihat di gambar inilah, kalian bisa gambarkan apa yang terjadi. Bahwa dia bilang ke Coulthard bahwa ia tidak salah. Dan ia tidak pernah mengaku bahwa ia tuh salah. Ya, gitulah seorang Michael Schumacher ya. Kalau kita lihat dari film dokumenter ini. Lalu kasus-kasus lainnya yang terkenal lah ya. Kalian pasti sudah tahu lah. Yang itu juga merupakan beberapa highlight karirnya. Saran gua, lebih baik kita melihat hal-hal positifnya saja daripada kita lihat hal-hal negatif dari seorang Michael Schumacher. Karena masa sih kalian pingin ngelihat orang tuh dari negatifnya? Pasti dari positifnya dong, ya nggak? Oke, bagus. Ya, kalian setuju atau tidak terhadap itu? Ya, itu terserah kalian. Jadi itu saja yang bisa gue bilang tentang karir Michael Schumacher ini. Seorang legenda di motorsport F1. Seperti Seb bilang di dokumenter itu, mungkin tidak ada orang yang mirip seperti dia. Untuk sementara setidaknya. Ya, kalian mau setuju atau enggak, lagi-lagi terserah kalian ya. Dan ya, thanks for watching guys. Jangan lupa like video ini, subscribe channel gue, dan jangan lupa juga share video ini ke semuanya, ke kerabat kalian lah. Bebas lah, share aja lah pokoknya lah ya, biar channel ini semakin berkembang. Oke guys, I'll see you next time. Goodbye.